3 ingin menceritakan dan memaparkan tentang kisah Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sri Livia. Perkenalkan, nama saya Intan Najwa Madani. Perkenalkan, nama saya Awani Aulia. Perkenalkan, nama saya Raka Juliansyah. Perkenalkan, nama saya Rafi. Perkenalkan, nama saya Hasan Natural Bagian. Perkenalkan, nama saya Noviani. Dan saya mewakilkan salah satu anggota yang tidak bisa hadir, yaitu Area Ahindia Putri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Sunan Gresik. Biografi Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau diperkirakan berasal dari Persia atau Gujarat di Jawa sekitar abad ke-14. Sunan Gresik dikenal sebagai wali pertama yang menyebarkan agama Islam, khususnya di daerah Gresik. Dalam berdakwah, beliau tidak memaksa masyarakat untuk masuk Islam, tetapi menggunakan cara yang damai dan bijaksana. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan bercocok tanam, berdagang, dan membantu masyarakat miskin. Beliau wafat pada tahun 1945 Masehi dan dimakamkan di Sunan Gresik. Selanjutnya ada metode dakwah Sunan Gresik. Dilakukan dengan cara damai melalui perdagangan, pendidikan, pendekatan sosial, dan membantu masyarakat. Contohnya, membantu masyarakat berdagang dan bertani, mengobati orang yang sakit, serta mengajarkan Islam dengan sikap ramah dan sopan, sehingga masyarakat tertarik mempelajari agama Islam. Dan yang terakhir ada hikmah Sunan Gresik. Hikmahnya adalah mengajarkan kita untuk menyebarkan agama dengan cara yang damai, sabar, bijaksana, menghargai budaya setempat, serta selalu peduli dan membantu sesama dengan akhlak yang baik. Alani Aulia ingin memaparkan tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Namanya setelah dewasa adalah Syekh Ibrahim As-Samarqandi atau Sunan Ampel. Ampel diambil dari daerah Ampel di Surabaya, tempat di mana ia berdakwah. Sunan Ampel lahir sekitar tahun 1401 Masehi di Champa yang sekarang menjadi wilayah Kamboja. Sunan Ampel memiliki ayah bernama Maulana Malik Ibrahim dan ibunya bernama Dewi Cendrawati. Perannya dalam pendakwah adalah menyebarkan ajaran agama Islam secara halus lewat perdagangan dan pesantren di Jawa Timur. Perannya dalam pendidik, beliau mendirikan pesantren bernama Ampel Denta dan menjadi tempat pelajar para wali lain seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Perannya dalam penasihat kerajaan Majapahit. Beliau dekat dengan penguasa Majapahit dan membantu proses Islamisasi di Jawa Timur. Beliau wafat sekitar tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di kompleks pemakaman Sunan Ampel di Surabaya. Sunan Ampel dikenal dengan metode dakwahnya yang menyebarkan ajaran agama Islam tanpa merusak budaya lokal. Makanya banyak bangsawan Majapahit yang masuk Islam dengan damai. Sekian, terima kasih. Sunan Bonang adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa dan termasuk dalam sekelompok wali songo atau 9 wali. Nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim dan ia merupakan putra dari Sunan Ampel. Kehidupan awal Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir sekitar abad ke-15 di daerah Tuban, Jawa Timur. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama yang kuat, sehingga sejak kecil sudah mendapat pendidikan agama Islam yang mendalam dari ayahnya. Wafatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Makamnya hingga kini menjadi salah satu tempat ziarah penting bagi umat Islam di Indonesia. Peran dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sunan Bonang dikenal sebagai pendakwa yang menggunakan pendekatan budaya. Ia menyebarkan agama Islam dengan cara yang halus dan mudah diterima di masyarakat. Di antaranya adalah 1. Menggunakan seni musik gamelan. 2. Menciptakan tembang atau lagu bernuansa Islam.
untuk menarik minat masyarakat Jawa. 3. Menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal tanpa menghilangkan nilai inti agama. Hikmah dari Sunan Bonang adalah 1. Berdakwah dengan bijaksana. Sunan Bonang mengajarkan bahwa menyampaikan kebaikan harus dilakukan dengan lembut dan sopan. 2. Menghargai budaya daerah. Ia menyebarkan Islam melalui seni dan budaya Jawa tanpa merusak tradisi yang baik. 3. Rajin menuntut ilmu. Sunan Bonang dikenal sebagai ulama yang cerdas dan tekun belajar agama. 4. Mengajarkan hidup sederhana. Beliau mencontohkan hidup sederhana dan tidak berlebihan. 5. Mengajak kepada kebaikan. Sunan Bonang selalu mengajak masyarakat untuk berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim atau Sarifuddin. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan termasuk salah satu anggota Wali Songo, yaitu 9 ulama penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Derajat lahir sekitar abad ke-15 dan dikenal sebagai tokoh yang sangat peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat, terutama kaum miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. Beliau berdakwah di daerah Paciran, Lamongan, Jawa Timur dalam menyebarkan Islam. Sunan Derajat tidak hanya mengajarkan ilmu agama, juga mengajarkan pentingnya tolong-menolong, kerja keras, dan hidup sederhana. Metode dakwah Sunan Derajat. Metode dakwah Sunan Derajat dilakukan dengan cara yang lembut dan dekat dengan masyarakat. Antara lain, 1. Pendekatan sosial, membantu fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang keusahaan sehingga masyarakat merasa diperhatikan. 2. Melalui budaya dan kesenian, menggunakan gamelan, tembang, dan budaya. Memberikan nasihat moral, mengajarkan budi pekerti, kejujuran, kerja keras, dan rasa peduli kepada semua. 4. Memberi contoh langsung. Sunan Derajat menunjukkan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Sri Delvia. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan biografi salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shadiq dan nama setelah dewasanya yaitu Raden Amir Haji, atau yang mendapat gelar Sunan Kudus setelah berdakwah di Kudus. Lahir pada tahun 1400-an Masehi di Jipang, Panongan, Blora, di Jawa Tengah. Perannya yaitu sebagai penyebar Islam, Wali Songo, Panglima Perang Demak, Hakim Agung, dan Wali Al-Ilmi atau ulama berilmu tinggi. Dan beliau wafat pada tahun 1550 Masehi, dimakamkan di Kudus. Yang kedua, ada metode dakwah. Metode dakwah beliau dibagi menjadi 3, yaitu 1. Akulturasi budaya, 2. Toleransi sapi, dan 3. Seni dan arsitektur. Dan yang terakhir ada hikmah toleransi. Hikmah toleransi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan keyakinan dalam bermasyarakat. 2. Kebijaksanaan, menunjukkan bahwa menyampaikan kebenaran harus damai, tanpa kekerasan. Ketiga, kreativitas, membuktikan budaya lokal bisa menjadi sarana kebaikan jika diarahkan dengan tepat. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang Wali Songo Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu Wali Songo yang dijuluki penyebar pesantren Nusantara. Biografi Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri ialah Raden Paku. Ada juga yang menyebut Joko Samudro karena ditemukan di tengah laut. Nama setelah dewasa. Nama Sunan Giri setelah dewasa yaitu Ainul Yakin. Lahir 1442 Masehi di Belambangan. Anak dari Maulana Ishak dan Dewi Skandadu. Pendidikan. Belajar di pesantren Ampel dan Denta. Di bawah Sunan Ampel. Lalu lanjut ke Pasai untuk mendalam ilmu Islam yang termasuk tawus, tarekat syariah.
Metode dakwah Sunan Giri. Beliau pakai pendekatan budaya yang halus tanpa paksaan, makanya dapat diterima masyarakat Jawa. 1. Lewat permainan anak. 2. Lewat tambang seni. Lewat tembang dan seni. 3. Mendirikan pesantren. 4. Dakwah sambil begadang. 5. Kepemimpinan merakyat. Hikmah dakwah Sunan Giri. Dakwah yang membumi, pendidikan itu kunci, bijaksana tapi tegas, dan keteladanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkair Nasrul Bakir akan menjelaskan biografi, metode dakwah dan hikmah dari Sunan Kalijaga. Biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Ia merupakan salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Setelah berguru kepada Sunan Bonang, ia menjadi ulama yang terkenal bijaksana dan dekat dengan rakyat. Metode dakwah menggunakan wayang kulit dan seni budaya Jawa. 2. Berdakwah dengan cara damai dan sopan. 3. Memadukan budaya Jawa dengan ajaran Islam agar mudah diterima masyarakat. Hikmah mengajarkan sikap toleransi dan menghargai budaya. 2. Menyebarkan agama tanpa kekerasan. 3. Mengajarkan kebaikan, kesabaran dan kebijaksanaan. Sekian biografi dan metode dakwah dan hikmah Sunan Kalijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan biografi Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya di wilayah sekitar Gunung Muria di Jawa Timur. Beliau dikenal dengan nama lahir Said Umar Said atau Raden Umar Said dan merupakan putra dari ulama besar Sunan Kalijaga. Selanjutnya ada metode dakwah Sunan Muria. Metode dakwah Sunan Muria menggunakan pendekatan seni budayawan lewat pertunjukan wayang dan gamelan. Hikmah dari kisah dan metode dakwah Sunan Muria yaitu menekankan pada pendekatan persuasif, moderat, dan merakyat topogali dengan berbaur bersama masyarakat kalangan bawah. Saya akan menjelaskan biografi tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah satu anggota Wali Songo penyebar Islam di Jawa Barat dari tahun 1448 sampai 1568 Masehi. Beliau memadukan peran ulama dengan pemimpin politik. Selanjutnya ada metode dakwah Sunan Gunung Jati. Metode dakwah Sunan Gunung Jati berfokus pada pendekatan kultural dan struktural yang damai, mengintegrasikan nilai Islam dengan budaya lokal Cirebon sampai Jawa Barat. Pendekatannya meliputi jalur politik, pendidikan, pernikahan, dan akulturasi budaya. Hikmah utama dari perjuangan dan ajaran Sunan Gunung Jati yaitu pentingnya memadukan keteguhan akidah, kepedulian sosial, dan pendekatan budaya yang inklusif dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.